Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden Sidang Dewan yang terhormat, seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan rapat paripurna DPR RI dalam rangka pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027. Pembukaan masa persidangan ini menandai dimulainya tahun ketiga dari masa bakti DPR RI periode 2024-2029. Memasuki tahun ketiga, harapan rakyat akan semakin besar untuk dapat menikmati hasil pembangunan dan berbagai kebijakan yang semakin nyata dirasakan rakyat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, masa sidang ini akan menjadi kesempatan penting bagi DPR RI untuk terus memperkuat kinerja, menyerap aspirasi rakyat, dan menghadirkan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Dalam menyampaikan dan menjalankan fungsi legislasi, DPR RI bersama pemerintah sejak pertama masa persidangan tahun 2024 hingga terakhir masa sidang telah menyelesaikan 28 rancangan undang-undang menjadi undang-undang, yaitu Komisi 1 sebanyak 3 undang-undang, Komisi 2 sebanyak 10 undang-undang, Komisi 3 sebanyak 3 undang-undang, Komisi 6 sebanyak 2 undang-undang, Komisi 7 sebanyak 1 undang-undang, Komisi 8 sebanyak 1 undang-undang, Komisi 11 sebanyak 2 undang-undang, Komisi 13 sebanyak 2 undang-undang, Badan Legislasi sebanyak 3 undang-undang, Panitia Khusus sebanyak 1 undang-undang. Pada masa persidangan ini, DPR RI bersama pemerintah akan memfokuskan pembahasan terhadap 14 rancangan undang-undang pada tahap pembicaraan 1. Selain itu, DPR RI juga akan melanjutkan 43 rancangan undang-undang yang sedang dalam tahap penyusunan.
termaksud penyusunan adil dan makmur. 81 tahun telah silih berganti pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Setiap pemerintahan akan meninggalkan warisannya masing-masing. Warisan itu bukan sekedar deretan kebijakan atau pembangunan fisik, melainkan jejak nilai, keputusan, dan pengabdian yang akan dikenang oleh sejarah. Apa warisan kita bagi masa depan Indonesia? Seiring berjalannya waktu, generasi-generasi peneruslah yang akan menguji nilai sejati dari setiap warisan tersebut. Mereka akan menilai apakah langkah-langkah yang diambil benar-benar membawa bangsa Indonesia semakin dekat kepada cita-cita kemerdekaan, menghadirkan keadilan, kesejahteraan, persatuan dan martabat bagi seluruh rakyat Indonesia. Membangun Indonesia sebagai bangsa yang besar bukan hanya memerlukan sumber daya dan kebijakan yang tepat, tetapi juga pondasi yang paling mendasar, yaitu persatuan dan kesatuan. Di tengah keberagaman suku, agama, budaya, bahasa, dan pandangan politik, maka kemauan dan kemampuan kita untuk tetap berjalan bersama, bergandeng tangan, merupakan kekuatan terbesar bangsa Indonesia. Persatuan bukanlah keadaan yang lahir karena kita sama, melainkan pilihan untuk tetap bersama walaupun kita berbeda. Persatuan dan kesatuan bukan sekedar cita-cita, melainkan prasyarat bagi keberhasilan pembangunan nasional. Tanpa persatuan dan kesatuan, setiap upaya pembangunan akan menghadapi tantangan yang semakin berat. Perbedaan mudah berubah menjadi perpecahan, kepercayaan sosial melemah, dan energi bangsa habis untuk menyelesaikan konflik. Sebaliknya, ketika seluruh anak bangsa saling percaya, saling menghormati, menjunjung tinggi semangat gotong royong, serta mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan, maka pembangunan tidak hanya berjalan lebih efektif, akan tetapi juga mampu menghadirkan manfaat yang besar dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Keberagaman bukan ancaman bagi persatuan, tapi kenyataan yang harus dipersatukan oleh cita-cita yang sama, tujuan yang sama, rasa yang sama sebagai rakyat Indonesia. Menjadi bangsa Indonesia berarti hidup dalam satu rumah kebangsaan, rumah yang dibangun oleh sejarah, dipersatukan oleh Pancasila, dan diwariskan kepada setiap generasi untuk dijaga bersama. Di dalam setiap rumah itu, setiap warga negara merasa dihormati martabatnya, dilindungi hak-haknya, serta memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkontribusi bagi bangsa dan negara. Persatuan dan kesatuan bukan berarti menyeragamkan perbedaan. Persatuan justru memberi makna pada perbedaan. Kita boleh berbeda suku, agama, budaya, bahasa, maupun pilihan politik, tetapi kita memiliki satu tujuan yang sama, berada dalam satu rumah kebangsaan yang sama, berlindung di dalam rumah kebangsaan yang sama. Dengan rasa tanggung jawab kebangsaan yang demikian, maka apapun perbedaan yang kita miliki tidak akan pernah dari kita yang akan merusak rumah kita bersama. Apabila kita merasa ikut memiliki rumah kebangsaan Indonesia, maka pastilah kita akan merawatnya dengan sebaik-baiknya. Sejarah juga mengajarkan bahwa tidak ada persatuan dan kesatuan bangsa yang akan tetap kokoh hanya karena diwariskan. Persatuan harus tetap dipelihara, diperkuat, dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Tanggung jawab untuk merawat persatuan berada di pundak seluruh anak bangsa, terlebih lagi berada pada penyelenggara negara. Setiap kebijakan, setiap keputusan, dan setiap tindakan harus memperkuat keyakinan rakyat bahwa Indonesia adalah rumah bersama, rumah kita, tempat bagi setiap rakyat hidup tentram dan sejahtera. Selama keyakinan itu tetap terjaga, maka persatuan dan kesatuan Indonesia akan tetap kokoh sebagai fondasi bagi Indonesia yang maju, berdaulat dan bermartabat. 81 tahun yang lalu, bangsa Indonesia membuka pintu gerbang kemerdekaan dan memasuki pintu gerbang itu. Sejak saat itu,
Perjalanan panjang terus kita tempuh untuk mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Kini, tanggung jawab itu berada di tangan kita semua, DPR RI, pemerintah, seluruh lembaga negara, dan seluruh rakyat Indonesia memiliki amanah yang sama, memastikan setiap langkah, kebijakan, dan setiap ikhtiar benar-benar mendekatkan bangsa dan negara kepada cita-cita kita bersama untuk bangsa dan negara, untuk Indonesia. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang Dewan yang terhormat, seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atas nama pimpinan DPR RI, dengan ini saya mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 dimulai sejak hari Jumat 14 Agustus 2026 sampai dengan Kamis 8 Oktober 2026. Marilah kita DPR RI pada masa persidangan 1 ini dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan negara yang dapat melindungi rakyat, mensejahterakan rakyat, mencerdaskan rakyat, dan ikut serta dalam membangun tatanan dunia yang lebih baik. Kepada anggota Dewan yang terhormat, selamat bekerja memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, memberikan rahmat dan bimbingannya kepada kita semua. Terima kasih. Dirgahayu Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Merdeka!